Jajan kopi 80.000 bisa bikin miskin. Nah, itu sih kalau kamu ngopi tanpa strategi. Karena lucunya bisa jadi alasan kamu nggak pernah keluar dari jurang kemiskinan, nggak naik level finansial adalah nggak pernah ngopi yang harganya 80.000. Karena itu artinya kamu masih merasa kalau kopi 80.000 itu kemahalan, atau kamu nggak punya teman yang level finansialnya di atas kamu. Padahal kita pernah dengar pepatah kalau kita adalah rata-rata 4 atau 5 orang yang ada di sekitar kita. Makanya aku pribadi kadang-kadang dengan sengaja bertemu dengan mereka orang yang kaya raya untuk sambung tali silaturahmi dan belajar mindset orang kaya. Karena kebanyakan dari kita terjebak dalam jurang kemiskinan bukanlah karena di harga kopi yang kemahalan, tapi di mindset. Seringkali kita nggak mindful spending dan sering nggak sadar tempat kebocoran uang tiap hari. Dan kita terus merasa nggak mampu nabung karena uangnya hilang pelan-pelan, bukan di harga kopi yang 80.000, tapi di rokok, vape, dan juga jajan. Makanya waktu aku baca buku The Latte Factor, aku langsung sadar kalau buku ini itu powerful banget. Karena kita diajarin mindset simple kalau kebanyakan dari kita itu nggak miskin karena gaji kecil, tapi karena kebiasaan kecil yang bikin uang bocor terus-menerus. You are richer than you think. Kamu lebih kaya dari apa yang kamu pikir. Banyak orang bilang kalau nggak bisa nabung karena gajinya pas-pasan. Padahal uangnya itu bisa jadi ada, tapi bocor pelan-pelan buat jajan, GoFood, rokok, kopi, atau langganan aplikasi yang nggak kepake, kayak Netflix, Spotify, atau aplikasi lain. Coba deh kamu mulai tracking spending kamu, termasuk pengeluaran-pengeluaran kecil yang kita keluarkan tanpa kita sadari. Dan bisa jadi hatimu bakal lebih sakit dibanding kena getok harga. Coba bayangin kalau kita makan di warung yang nggak ada daftar harganya. Pesen 1 porsi nasi, tambah tepung goreng, dan 2 teh botol. Kira-kira berapa harga yang wajar? Nah, kalau kamu disodorin nota harga 300.000, pasti sakitnya langsung berasa dan kesel banget. Karena kenapa? Kita harus keluarin 300.000 itu sekaligus. Tapi lucunya, kalau uangnya keluar kecil-kecil, kadang 10.000, kadang 20.000 tiap hari. Nah, sebulan itu kan pasti habisnya lebih besar dibanding kena getok harga yang tadi. Jadi sama-sama habis nih, kena getok harga hilang 300.000, pengeluaran kecil hilang 300.000. Kenapa yang kena getok itu malah lebih sakit? Coba jawab di komentar. Bayar diri sendiri dulu. Kedengarannya sederhana, tapi ini salah satu prinsip yang paling penting dalam personal finance, dalam keuangan pribadi. Karena setiap kali kita gajian, kebanyakan dari kita itu langsung berpikir bayar listrik, bayar sewa, cicilan, inu, dan kita bilang kalau ada sisa, nanti baru nabung. Padahal kebalik, harusnya nabung dulu, baru sisanya kita habiskan. Karena percayalah, kalau kita menyisakan untuk tabungan, pada akhirnya nggak ada sisanya. Karena contoh kasusnya udah banyak banget, termasuk karyawan yang terima gaji. Ketika gaji 5 juta, habis. Naik gaji jadi 7 juta, itu habis. Karena kenapa? Karena uangnya dihabiskan dulu, jadi sisanya nggak ada lagi buat ditabung. Jadi caranya gimana bang? Mulai dari kecil dulu, sisihkan 10-20% pendapatan kita langsung masuk ke tabungan. Dan pastinya harus rekening yang terpisah. Makanya kamu lihat aku punya banyak rekening agar nggak jadi satu kesatuan dengan rekening pengeluaran. Bahkan kalau bisa kamu aktifkan fitur auto transfer yang secara otomatis memindahkan dari rekening spending kamu ke rekening tabungan. Jadi dengan begitu kamu akan dapat kepastian bayar diri sendiri terlebih dahulu, baru bayar yang lain-lain. Make it automatic. Dan di buku The Latte Factor, David Bates bilang, don't rely on willpower, rely on automation. Karena kenyataannya, niat doang itu nggak bakal cukup. Bakal ada banyak alasan dan situasi yang tidak mendukung. Kondangan, flash sale, diskon, ada banyak godaan dan kadang-kadang itu bikin semangat kamu patah.
Makanya solusi terbaik adalah pakai sistem, bukan mengandalkan niat dan semangat. Kamu bisa bikin rekening kedua khusus tabungan dan auto transfer begitu gajian masuk. Misalnya, setiap tanggal 25 langsung potong 10% dan masuk ke rekening yang berbeda yang kita nggak pegang ATM-nya sama sekali. Dan dengan cara ini, secara otomatis, tanpa mengandalkan niat, tanpa mengandalkan mikir, uang kita pelan-pelan akan terkumpul. Dan kerennya lagi, karena kamu nggak tahu uang itu ada di rekening utama, otak kamu nggak bakal berpikir kalau uangnya bisa dipakai. Itu dianggap uang hilang, dan itulah alasan kenapa banyak orang yang tiba-tiba kaget punya tabungan puluhan bahkan ratusan juta, walaupun dia nggak sadar dia punya uang sebanyak itu. Jadi ingat, kalau tiap bulan kamu masih mikir dan menghitung berapa tabungan yang layak untuk dialokasikan, itu adalah sistem yang salah. Sistem yang benar akan bantu kamu untuk mengambil uangnya tanpa kamu sadari, dan tiba-tiba berpuluh-puluh tahun nanti uangnya udah terkumpul sangat banyak. Apa itu latte factor? Latte itu adalah simbol dari kebiasaan kecil yang kelihatannya itu nggak penting, tapi punya dampak besar pada masa depan. Misalnya, kita beli kopi tiap pagi harganya 25.000 dan dalam sehari itu pasti nggak kerasa. 1 bulan kita udah spending 750.000 dan dalam setahun hampir 9 juta. Nah, coba kamu bayangin yang 750.000 tadi bukan dipakai untuk beli kopi, tapi untuk ditabung atau diinvestasikan. Bisa jadi efek compoundingnya lebih besar daripada yang kamu kira. Sebagai contoh, kalau kita bisa nabung 10% dari gaji UMR sejak pertama kali kita bekerja sampai dengan waktu pensiun di umur 58 tahun, dan dengan diversifikasi ke reksadana, saham, dan mungkin juga sedikit kripto, kita bisa dapat return 12% per tahun. Dan kamu bisa lihat hitungan matematikanya, nanti di umur pensiun kita bakal punya tambahan tabungan itu 3,5 M. Dan ingat, ini bisa tercapai hanya dengan gaji UMR. Padahal aku yakin banget kalau kamu nggak bakal mau stuck di level yang sama terus-terusan. Pasti setiap dari kita pengen naik level. Gaji awal 5 juta, naik ke 6 juta, 7 juta, 8 juta, 9 juta, dan begitu seterusnya. Jadi, pasti uang alokasi yang bakal masuk tabungan akan lebih besar, dan uang tabungan kita bakal lebih dari 3,5 M di akhir pensiun kita. Dan makanya aku juga sarankan untuk kita investasi leher ke atas untuk meningkatkan skill yang pada akhirnya meningkatkan payout kita, meningkatkan gaji kita, dan dengan begitu pendapatan kita akan makin naik. Jadi di samping menabung, kita harus terus meningkatkan skill. Dan pada video kali ini aku akan tambah skill dan juga tabungan kamu dengan cara aku akan ajarkan tutorial cara nabung di saham Amerika yang selama beberapa tahun terakhir selalu tembus all time high. Dan layar handphoneku ada di samping sini. Nah, kamu bisa lihat aku punya total investasi 3.898.000. Dan pada video kali ini kita akan deposit ke aplikasi yang namanya Ajaib Alpha. Cara untuk depositnya itu gampang banget. Kita klik tombol deposit yang ada di kanan atas. Lalu berikutnya ada berbagai metode seperti transfer dari Bank BNI, Permata, dan pada kesempatan kali ini aku akan transfer dari Bank Mandiri. Kita pilih aja yang paling sesuai dengan kebutuhan kita, dan aku udah transfer 3 juta dan aku akan bagi ini ke 5 aset yang berbeda. Oke, kita coba cek apa sih aset yang sedang kukumpulkan di Ajaib Alpha. Nah, berikutnya kita kembali dan kita bisa lihat aku udah punya cash di Ajaib Alpha 3.005.065 dan kita bisa klik portofolio untuk lihat detailnya. Jadi di portofolio aku punya beberapa aset global khususnya di saham Amerika, yaitu Broadcom, Taiwan Semiconductor, Cloudflare, SPY, dan juga Zscaler. Nah, kita akan tabung uang yang tadi kita bagi rata ke 5 aset global ini. Dan berikutnya di saham US ada Avgo, Taiwan Semiconductor, Cloudflare, SPY, dan juga Zscaler. Kita klik tombol beli. Lalu di sini uangku yang 181,42 dolar tadi akan dikonversi secara otomatis
aku langsung bagi 5, jadi masing-masing dapat 36,2 dolar. Oke, berikutnya aku klik tombol beli dan order beli telah dikirim. Klik lihat order. Lalu di sini kita bisa lihat kalau ordernya sedang open dan nanti akan dieksekusi pada saat jam market buka. Dan kalau udah selesai eksekusi, hasil tampilannya adalah berikut. Dari open order jadi match, dan ini bisa kamu lihat kalau asetku sudah bertambah. Nah, itulah dia sedikit tutorial cara nabung saham Amerika di aplikasi Ajaib Alpha. Memang, tadi di buku ini, David Bates mengajarkan untuk orang-orang nabung secara otomatis biar nggak kepake sebelum sempat disisihkan. Dan jujur, aku sendiri itu belum 100% otomatis. Masih secara manual memindahkan tabunganku ke aset-aset yang aku sedang kumpulkan. Kenapa? Bullshit dong bang ajarannya. Karena aku pribadi sedang nyari kondisi yang paling pas dengan aku sekarang. Nah, disitulah justru enaknya. Dan kita bisa belajar bareng karena kita nggak harus sempurna dari awal. Yang penting mulai aja dulu walaupun masih manual. Karena ingat, yang namanya financial journey itu adalah perjalanan keuangan. Perjalanan, bukan garis finish. Jadi, sampai nanti kita mati, yang penting kita terus berjalan walaupun pelan. Dan kalau kamu udah ketemu cara nabung saham Amerika secara otomatis, boleh dong share di komentar agar nantinya aku juga bisa naik level dan bantu teman-teman yang nonton di channel ini. Oke, semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!